masalah menunda sholat dari waktunya. Ya. Sengaja saja, nunda-nunda nanti aja, duhur misalnya. Pas azan asar baru mau sholat. Nah ini yang Allah mengatakan fawailun lil musallin, kecelakaan dan kebinasaan, siksaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina an sholatim sahun. Mereka lalai dari sholat-sholat mereka. Contohnya, itu juga masuk dalamnya. Jadi tidak boleh menunda-nunda amal tersebut. Apalagi kita tidak tahu kapan fitnah itu datang, ujian itu datang. Membuat akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk beramal saleh. Kemudian dalam hadis selanjutnya diangkat oleh beliau, masih hadis riwayat Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Ibadah dalam masa fitnah, masa sulit dan kekacauan seperti hijrah kepadaku. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu yang pegang bukunya ada footnote di bawah ya, nomor hadisnya lengkap disebutkan oleh penerbit tentunya. Di sini maksudnya adalah ibadah tetap tidak boleh ditunda, walaupun dalam kondisi susah, genting. Fitnah itu kayak susah, ya. Terjadi peperangan, terjadi kekacauan, terjadi bencana alam. Nah, itu juga fitnah. Tetap juga dianjurkan beribadah. Bahkan di saat genting-genting seperti itu, lalu seseorang tetap beribadah, dia tidak menunda amalnya, maka pahalanya sama dengan hijrah ya kepada Nabi SAW. Tentu hijrah ini besar sekali pahalanya. Seperti kasus teman-teman sahabat Nabi dulu yang hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat diwajibkan di awal fase hijrah dari Mekah ke Madinah yang dikenal dengan muhajirin. Itu pahalanya sangat besar karena mereka hijrah ke Madinah. Dan Allah SWT sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100 ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah al-ayah. Dan siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan muragaman dan sa'ah. Dua-duanya ini kelapangan dada, kelapangan rezeki, peluang, ya, kebahagiaan hidup. Banyak sekali perkataan ulama-ulama tafsir tentang masalah ini. Tapi itu manfaat orang berhijrah. Dan juga bagaimana Nabi SAW berkata kepada Amr bin As radhiyallahu anhu pada saat beliau masuk Islam, beliau kasih syarat, saya mau syarat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa syaratnya? Diampuni dosaku. Maka Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, apakah kau belum tahu hai Amr, bahwasanya dengan masuk Islam dosa-dosamu yang lalu diampuni. Kemudian beliau sebutkan, begitu juga orang yang hijrah ya akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya, dan haji juga mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi memang di sini diberikan keutamaan bagi orang yang tetap tidak menunda amalnya di saat-saat genting, apalagi kalau lagi di saat santai gitu ya, maka itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Selanjutnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Umar berkata, siapakah di antara kalian yang hafal dengan sabda Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah? Adanya halangan-halangan nanti yang membuat orang susah untuk beribadah. Maka Hudzaifah berkata, aku. Maka dia pun berkata, ayo sebutkan, sungguh engkau sangat kuat menghafalnya. Karena biasanya hadis tentang fitnah ini, apalagi fitnah akhir zaman itu panjang-panjang. Maka Hudzaifah berkata, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, fitnatul rajulu fi ahlihi wa mali wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Faqala laysa hadhi urid innama uridu allati tamuju ka mawjil bahr. Faqultu ma laka wa laha ya amiral mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaq atau mughlaqa. Faqala yuftahul bab aw yuksar. Qultu bal yuksar. Qala dzalika ajdaru alla yughlaq. Faqultu li Hudzaifah, akana Umaru ya'lamu manil bab? Qala na'am kama ya'lamu anna duna gadin layla. Inni haddathtuhu hadithan laysa bil aghalit. Fahibna an nas'alahu min amanil bab faqulna limasruqin as'aluhu fasa'alahu faqala Umar. Ini cukup panjang riwayatnya, terjemahannya adalah kata Nabi SAW, fitnah atau ujian seseorang pada keluarganya akan datang nanti masa di mana seseorang tersibukkan dengan keluarganya sehingga dia kerepotan untuk mengerjakan ibadah, atau tersibukkan dengan hartanya, bisnisnya, sampai dia lupa majelis ilmu, dia tunda sholat dan segala macam, atau anak-anaknya, atau bahkan tetangganya. Dan itu sebenarnya masih bisa dimaafkan kalau seseorang tetap menjaga sholatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'rufnya dan nahi mungkarnya. Maka Umar, ini yang jadi saksi bahasan di sini ya.
Lanjutan hadis ini sebenarnya adalah penulis ingin menukil lengkap riwayatnya, tapi saksi bahasan kita di sini artinya jangan sampai menunda-nunda amal soleh, termasuk di masa-masa genting, masa fitnah sedang terjadi. Kemudian Umar berkata, bukan hadis itu yang aku inginkan. Aku hanya ingin hadis tentang fitnah yang menggoncangkan seperti ombak samudra. Maksudnya ada hadis Nabi yang menjelaskan nanti akan terjadi peperangan, akan terjadi kekacauan, akan terjadi dan itu. Saya ingin hadis itu yang seperti ombak yang datang menyerang umat ini gitu. Maka Hudzaifah mengatakan, ada apa antara anda dan fitnah itu, wahai Amir Mukminin? Sesungguhnya antara anda dengan fitnah itu ada sebuah pintu yang tertutup. Jadi sebenarnya Hudzaifah sama Umar dua-duanya saling faham nih. Yang lain orang banyak tidak faham tentang masalah yang dimaksudkan di sini. Maka Umar berkata, apakah pintu itu akan terbuka sendiri atau dirusak? Maka kata Hudzaifah, dirusak. Kemudian Umar berkata, kalau begitu pintu itu pantas untuk tidak tertutup lagi. Nah, supaya saya ringkaskan saja, yang dimaksud dengan pintu di sini adalah kematian Umar radhiyallahu anhu. Karena memang selama Umar hidup, maka tidak ada fitnah terjadi di tengah-tengah umat. Setelah Umar meninggal dunia, terjadilah prosesi pembunuhan Utsman, munculnya kaum Khawarij, terjadi peperangan di antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah, pasukan yang dikenal dengan pasukan Jamal itu kisah panjang dan seterusnya itu karena terjadi atau terjadinya setelah meninggalnya Umar radhiyallahu anhu. Makanya Hudzaifah bilang, untuk apa anda bertanya itu Amir Mukminin? Sementara antara anda sama fitnah itu nanti ada pintu. Umar sudah paham kalau itu dirinya. Maka Umar tanya, pintu itu dirusak? Maksudnya saya nanti dibunuh atau memang terbuka sendiri? Saya mati biasa aja. Maka kata Hudzaifah, dirusak. Umar sudah faham itu. Maka kata Umar, kalau begitu sudah pantas pintu yang dirusak itu tidak bisa ditutup lagi. Kemudian kata perawi, aku bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar mengetahui siapa pintu itu? Hudzaifah mengatakan, iya, sebagaimana dia mengetahui bahwa malam adalah sebelum besok siang. Maksudnya sebagaimana ini malam, ini datang sebelum besok pagi. Pasti malam dulu baru besok pagi. Seperti terangnya orang tahu setelah malam besok pagi, begitu Umar tahu siapa pintu itu. Kemudian dikatakan, sesungguhnya aku menceritakan hadis ini kepadanya semisal hadis yang tidak tersembunyi atas Umar. Kemudian kami perawi merasa segan untuk bertanya kepada Hudzaifah siapakah pintu itu. Dan kami berkata kepada Masruq, salah satu tabi'in, tanyakan Hudzaifah. Kemudian dia pun menanyakan kepada Hudzaifah dan Hudzaifah mengatakan pintu itu adalah Umar. Tapi ini kisah yang terakhir tadi saya bilang panjang lebar, itu pelengkapan riwayat. Yang kita ingin titik beratkan, itu persabda Nabi SAW, sungguhnya ya tadi ya fitnah terjadi ya dan harusnya seseorang menjaga sholatnya dan ibadah-ibadahnya.